Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Papa Bertualang ya. Pada kesempatan pagi ini tanggal 8 April ya 2024 atau insya Allah H-2 Lebaran 2024 ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan Monmori atau Monday morning ride ya, riding pagi, sekaligus saya akan memantau nih teman-teman ya, jalur mudik Bogor via Puncak nih. Jadi nanti saya akan melewati Ciawi ya, kemudian juga nanti akan ke arah Taman Safari Cisarua ya, kemudian nanti saya akan finishnya di Puncak Pas saja teman-teman ya. Sekaligus kita pantau nih apakah macet atau tidak nih ya perjalanan di H-2 Lebaran ini teman-teman. Ini pagi hari sekitar jam 6 ya. Kalau saya lihat sih banyak juga nih pemudik ya di depan nih ya. Tapi kita lihat apakah nanti di wilayah puncaknya macet atau tidak begitu teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan rute umum saja ya. Maksudnya rute umum ini menggunakan jalan raya gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan jalur alternatif. Jadi memang saya akan gunakan jalur umum. Jadi dari sini, dari Bogor kita akan ke Tajur ke Ciawi, Ciawi nanti ke Cisarua, Cisarua lanjut terus nanti sampai finish di Puncak Pas. Jadi memang agenda saya untuk morning ride pagi ini ya hanya segitu saja. Jadi tidak saya lanjutkan sampai Cianjur. Oke, silakan disimak ya kontennya. Saya usahakan videonya tidak akan saya skip ya. Jadi paling nanti saya fast forward saja, dipercepat ya untuk beberapa bagian. Begitu tuh ya. Nah, ini sepertinya sudah banyak nih plat B yang juga pada lewat sini. Artinya ini kemungkinan besar mereka mau mudik nih ya. Karena memang jalur Puncak Bogor ini salah satu jalur utama yang bisa menuju ke arah Cianjur, Sukabumi juga bisa ya. Kemudian juga bisa ke arah Bandung ya. Nah, kalau dibandingkan dengan rute seperti Jonggol ya, Jonggol Cianjur, menurut saya ya, rute Bogor Puncak ini ya, Puncak Cianjur ini jauh lebih baik ya dari infrastruktur, fasilitas dan sebagainya. Memang cuman biasanya problemnya adalah macet ya, karena di Puncak itu banyak sekali spot-spot wisata kuliner seperti itu teman-teman ya, dan juga banyak perempatan gitu, persimpangan ya. Semoga saja perjalanan kali ini tidak terkena macet ya, karena ini masih relatif pagi begitu ya. Nah, sementara kalau teman-teman memilih melewati Cibubur, Jonggol, waduh, itu teman-teman seperti dikocok-kocok perutnya itu ya, karena jalanannya, waduh, kontur jalanannya itu tidak rata dan di beberapa tempat memang kurang bagus. Nah, dan juga kalau lewat situ malam-malam saya tidak terlalu anjurkan, karena biarpun sepi, biarpun enak ya, tapi marka jalan, kemudian fasilitas penerangan itu di beberapa bagian, di beberapa daerah itu tidak ada teman-teman ya. Jadi mending lebih amannya sih lewat Puncak. Kalau Puncak ini bisa dibilang 24 jam ada kehidupan gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Oh ya, sebenarnya saya agak males nih ya riding ke Puncak. Saya sudah cukup lama menghindari riding Puncak ya, seperti biasa, baik itu di weekend ya, bahkan di hari-hari biasa pun ya, tidak perlu menunggu sampai long weekend. Ini memang Puncak ini entah mengapa selalu saja macet ya. Jadi kalau yang menggunakan roda 4 ya silakan sih. Kalau sudah terbiasa, sudah pasrah dengan macet atau buka tutup yang berjam-jam ya monggo-monggo saja. Kalau saya sih cenderung sudah lama tidak mau mengunjungi lagi daerah Puncak, karena dulu waktu saya masih aktif di klub motor ya, itu sering, hampir tiap minggu pasti itu San Morinya ya, itu bersama teman-teman klub ya ke arah Puncak. Di sana kan ada ubi bakar ya, kemudian ada jagung bakar. Memang spotnya enak sih untuk nyantai-nyantai, ngopi, foto-foto begitu ya. Tapi ya itu problemnya, telat sedikit, siangan sedikit turun udah kena macet, repot ya. Meskipun pakai motor pun bisa repot sekali ya. Bayangkan kalau menggunakan roda 4.
Nah, tapi khusus pagi ini ya, H-2 Lebaran 2024 ini saya sengaja ya pengen ke puncak gitu ya. Asumsinya sih, ini asumsi ya, asumsinya tidak terkena macet parah ya, karena kalau saya melihat berita ya di TV, puncak arus mudik itu sudah terjadi di sekitar hari Sabtu dan Minggu ya. Semoga saja benar nih ya teman-teman ya. Ini karena di pagi ini saja kalau saya lihat ini motor sudah rame nih ya, yang menuju ke arah puncak. Mobil lumayan lah ya, belum terlalu banyak, tapi motor sudah rame. Kalau sekedar motor saja sih insya Allah tidak akan menimbulkan kemacetan ya, begitu. Ya sudah, nanti kita saksikan saja ya. Nah, ini saya baru mau melewati ya, dulu disebutnya Eka Lokasari, sekarang menjadi Lipo Mall nih, nanti di sebelah kiri teman-temannya. Nah, ini kalau yang teman-teman mau putar balik ya, bisa ke arah Cijeruk, bisa lewat situ ya. Nah, ini dia nih ya, dia sekarang menjadi Lipo Mall ya. Nah, dulu namanya Eka Lokasari ya. Nah, ini cuaca pagi ini di Bogor relatif redup ya. Kalau dilihat di langit tuh ya, masih ada garis-garis awan mendung ya. Wah, itu gunungnya terlihat jelas sekali ya. Masya Allah, indah ya. Nah, karena memang Bogor ya, dari kemarin sore tepatnya sampai malam itu sepertinya hujan di arah puncak ini ya, karena bunyi petirnya itu sambung menyambung ya, saut menyaut. Oke, ini kita sudah menuju ke arah Tajur ya teman-teman ya. Ini konturnya menanjak terus. Kita sudah melewati jembatan nih. Di bawahnya ini adalah akses tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, ini kalau menuju ke arah Ciawi atas, kita harus belok kiri dulu, nanti putar balik ya teman-teman. Ini padahal masih pagi ya, masih jam 6.16, tapi sudah seperti ini situasinya. Oke, ini ada bis mau masuk pool. Garuda Mas. Nah, di sini ya. Nah, ini kita belok kiri. Ini tidak boleh langsung lurus teman-teman ya. Belok kiri dulu. Oke. Nah, nanti di depan kita putar balik tuh ya, ke arah sebaliknya. Jadi ini kita siap-siap putar balik. Nah, itu nanti kalau ke kiri itu masuk tol Bocimi, itu yang ke arah Jakarta. Nah, kita putar balik di sini ya. Oke, nah itu kalau teman-teman terus lurus itu nanti ke arah Sukabumi. Nah, ini saya lewat alternatif sini saja ya, tidak lurus di depan terus belok di kiri di lampu merah, karena kelihatan sekali nih padat. Nah, jadi kita bisa lewat sini kalau motor, mobil pun sebenarnya bisa, tapi agak sempit ya. Jadi mending lewat sini. Nanti kita masuk gang pasar sedikit nih di depan sini tuh ya. Masuk sini, tanjakannya. Nah, ini nanti keluarnya langsung di situ ya. Ini kalau lampu merah perempatan tadi macet parah, lebih enak lewat sini nih. Ini alternatif. Aduh, tapi kotor ya. Tapi nggak apa-apa deh. Si badak hitam saya juga memang belum saya cuci ya, karena sewaktu saya masih bekerja itu hampir setiap hari kehujanan terus juga. Jadi ya udah, biarin aja deh, nanti aja mungkin pulang dari sini baru saya cuci ya. Nah, ini macetnya nih. Wah, oke. Oh, ini ada bis ngalangin, nggak muat ya. Kalau X-Max ini bodinya gede, jadi untuk nyalip begini kurang pas.
harus bisa ngukur ya. Nah ini di lampu merah ya, ini gerbang tol Gadok. Nah kita ke arah atas sana kanan, ini sudah cukup ramai. Oke, wah ini Gadok sepertinya sudah mulai tersendat. Biasanya ini tersendatnya sampai di setelah jembatan depan tuh ya, yang ada jalur alternatif bisa ke Gunung Gelis. Biasanya sih sampai situ, teman kita nggak tahu nih. Dan saya belum baca update info terkini ya, apakah akan ada pemberlakuan buka tutup satu arah. Nah itu saya belum tahu gitu ya, tapi seharusnya kalau pagi gini sih mungkin belum ya, tapi nggak tahu nanti jam 8 atau jam 9 ya. Dan juga tadi kalau saya lihat di lampu merah tadi itu kan ada pos polisi itu biasanya ya, sepertinya belum ada petugas yang aktif berjaga ya. Nah karena memang kalau lihat dari berita tuh kemarin ya, puncak arus mudik itu sudah terjadi di hari Sabtu dan Minggu gitu ya, hari Sabtu dan Minggu. Nah ternyata macetnya itu karena ada bis 3/4 tadi ya, Elf tadi berhenti gitu loh. Nah ini udah lancar nih teman-teman. Nah ini sudah masuk jalan raya Puncak ya. Ini agak turun, nanti sampai ada sungai, jembatan, kemudian naik lagi dan naik terus, makin tinggi nanti elevasinya ya. Nah ini ada pelang belok kiri Sentul, ini jalur yang saya bilang, ini nanti ada jalur alternatif ya, tuh di depan tuh. Nah itu bisa putar balik kiri, itu bisa ke arah Gunung Gelis. Biasanya nanti banyak yang menggunakan jalur itu kalau Gadok macet ya. Nah ini nanti keluarnya bisa ke Sentul ya, bisa juga ke arah Bogor ya, itu bisa teman-teman ya, itu bisa. Nanti ada jalannya, biarpun jalannya sempit, tapi biasanya kalau yang orang pilih itu nanti lewat tadi keluarnya di Gunung Gelis ya, Country Club, turun nanti bisa ke Babakan Madang, atau bisa juga langsung ke Sentul gitu ya, Sentul Selatan itu bisa. Alhamdulillah nih cuaca pagi ini biarpun masih ada awan-awan gelapnya ya, masih agak-agak redup, tapi kondisi jalanannya juga asik ya, lumayan cerah juga sepertinya nanti siang. Nah tapi biasanya sore nih ya, jadi teman-teman kalau yang itu cuacanya hujan, nah jadi usahakan kalau memang mau terpaksa lewat jam segitu ya bawa jas hujan gitu ya, siap-siap sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau naik motor ya sedia jas hujan gitu ya, sebelum hujan. Macet, cuman kita lihat saja ya. Memang ini biasanya penyempitan di sini nih ya.
pasar Cisarua seperti ini. Wah, kita lewat pinggir aja. Nanti kalau nggak muat baru lewat kanan. Nah ini susah nih, sempit. Motornya gede tapi bangsain nyelip-nyelip, ya hati-hati saja. Nah ini sekaligus saya mau mereview nih. Kalau teman-teman lihat ada spion replikanya Rizoma Circuit, tapi ini dari Nemo. Ya ini spionnya tipenya 1278. Ya ini sebenarnya sudah saya pakai beberapa hari juga ya. Mungkin nanti reviewnya akan saya gabungkan ya. Nah ini kalau dari kepraktisan ya, ini karena ukurannya kecil ya, ini sebenarnya praktis nih, enak nih ya untuk ngebantu manuver saat nyelip. Tapi kalau dari sisi fungsi menurut saya ini ala kadarnya ya, karena pandangannya ya lihat aja kacanya kecil begitu ya, jadi pandangannya pun ya memang segitu kalau dibandingin spion standar X-Max atau menggunakan spion Nemo juga. Saya kan juga pernah menggunakan Nemo 1008 yang replika Ducati katanya ya. Nah itu lebih lega, pandangan ke belakangnya lebih jelas gitu loh. Tapi kan ya terserah deh teman-teman mau modif yang mana begitu ya. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau ditanya apakah getar, enggak ya. Jadi spion ini benar-benar solid, nggak ada gejala getar itu nggak ada. Jadi awalnya saya cukup skeptis dengan produk-produk spion dari Nemo, dari GMA ya. Saya pikir dengan harga yang murah begitu, kualitasnya jelek, abal-abal, ternyata bagus loh ya. Saya soalnya sudah nyoba dua tipe ya. Pertama yang tadi saya bilang 1008, kemudian yang sekarang 1278. Itu dua-duanya solid loh teman-teman ya. Meskipun kalau dipegang tuh tidak terlalu berat. Good job deh buat Nemo ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan spion CNC, replika Rizoma itu kan banyak ya. CNC ada yang mereknya Ride It, ada yang mereknya macam-macam lah, Scarlett. Jauh lebih bagus ini ya, nggak ada getar-getarnya ya. Mantep nih Nemo nih, harga bersahabat, kualitas hebat gitu. Angkot ngetem, jalan tersendat. Ya, begitulah. Nggak di Bogor, nggak di Puncak, nggak di Jakarta, sama. Ya itulah ya. Nah sebenarnya kesini sudah lancar kan. Jadi sebenarnya hambatannya hanya di tadi ya. Kalau nggak pasar, persimpangan, ya seperti itulah ya yang membuat macet nih. Nah ini jalur alternatif nih teman-teman nih, lewat sini ya, itu nanti keluarnya bisa ke tadi Gadok, di dekat dengan gerbang tol Gadok ya, gerbang pintu tol Gadok tuh, itu dekat situ tuh bisa tuh. Tapi jalanannya sempit ya, kalau yang bawa roda 4 hati-hati deh ya. Kalau sudah ketemu mobil papasan gitu harus ngalah satu sama lainnya. Nah itu parahnya lagi kalau memang lagi weekend, itu bahkan motor pun bisa stuck di situ. Saking banyak yang lewat situ juga gitu loh. Kalau teman-teman ke arah atas, ini ke Taman Safari gitu ya. Oke, saya juga sudah beberapa kali ke situ. Mungkin nanti lain kesempatan kalau ke situ saya akan sekalian review ya, seperti apa sih Taman Safari sekarang. Dulu waktu saya ke situ tuh bersama keluarga, itu saat lagi hype-hypenya panda ya, panda yang dari China itu ya, lucu itu pandanya. Tapi terus terang saya lebih suka red panda ya, karena di sana juga ada red panda. Red panda itu cakep ya, kayak musang tapi imut gitu loh ya. Oke, nanti lah kapan-kapan ya, insya Allah kalau ada waktu kesempatan saya akan ke situ lagi ya, sekalian review. Oke. Nah, ini udaranya sudah mulai agak beda daerah sini ya. Dibandingkan tadi waktu masih di Tajur, itu masih agak panas. Kalau sudah sampai Cisarua sini, anginnya aja tuh sudah
semriwing, sejuk-sejuk ya, sehat gitu. Apalagi nanti tuh kalau sudah memasuki Gunung Gelis tuh ya, kebun-kebun teh, wah itu baru sejuk banget teman-teman. Oke, kita masih lanjut, kita turun dulu sedikit. Hati-hati kalau yang di belakang kendaraan besar kalau saat nanjak begini ya, jaga jarak ya, karena kita nggak tahu nih dia kuat nanjak atau enggak ya. Kalau bisa salip ya salip saja gitu ya, lebih aman buat kita. Ini plat B boncengan, yuk kita salip, lumayan. Oke, nanjak terus. Nah ini sudah agak tidak terlalu curam tanjakannya kalau yang di sini. Oke, nah, nanti saya akan akhiri video nanti sekitar sini ya. Nah tuh Masya Allah pemandangan gunungnya kawan-kawan. Aduh enak nih, udaranya kerasa enak, dingin, adem. Nih ini ada, aduh ini motor asapnya. Rest area Gunung Mas Puncak Bogor ya. Nah, ini kalau yang rest area boleh di sini nih. Tuh ada poskonya juga ya. Silahkan. Oke. Ini situasinya ya. Itu motor yang berasap, kita lewatin aja dah ya, nggak nyaman sekali. Oke, nah depan itu Gunung Mas. Kalau teman-teman belok kanan ke Gunung Mas itu ada wisata kebun teh, di dalamnya juga ada kolam renang ya, bisa trekking itu, jalan-jalan. Enak juga sih ya, silakan, saya juga sudah pernah ke situ. Nanti insya Allah ada kesempatan saya akan review di situ ya. Nah, jangan lupa kalau di sini kalau belanja-belanja, beli-beli, tanya ya berapa harganya, biar tidak kena getok oleh oknum-oknum yang mencoreng ya. Begitu, oke? Jangan malu untuk nanya ya berapa harga makanan dan minumannya. Oke, karena ya sempat viral juga ya. Ada sengaja oknum yang memang menggetok harga tidak wajar, jadi mencoreng pariwisata untuk wilayah Puncak Bogor ini ya. Tolong ya oknum-oknum jangan melakukan hal seperti itu ya. 1-2 orang yang melakukan, yang terkena dampaknya seluruh masyarakat memang mencari nafkah, cari usaha dari berdagang di wilayah sini ya. Jadi image-nya jadi jelek ya. Jadi jangan kemaruk gitu ya. Kasih harga yang normal-normal saja. Oke? Itu ya. Tapi insya Allah sih kalau saya, dari yang saya tahu belakangan sih sudah tidak ada ya kejadian begitu. Oke? Ini enak sekali udaranya, tikungan-tikungan juga oke. Jalanan kalau kita lihat relatif ya bagus sebenarnya, nggak ada lubang, cuman tambelan-tambelannya kurang rata aja sih. Jadi ya masih ajrut-ajrutan gitu, jadi masih kerasa lah ajrut-ajrutannya. Oke, kita balap di Fortuner, kita balap NAV1, Toyota NAV1. Oke, ini dulu kalau waktu saya masih pakai motor sport, baik itu R25, Ninja 250 New, kemudian ZX25R, ini asik banget corneringnya di sini teman-teman. Tapi ya tetap ya hati-hati gitu ya, tidak semena-mena karena ini kan jalanan umum bukan sirkuit gitu ya. Ya kalau mau benar-benar tuh, ini kan baru dibilangin nih rombongan motor, motor sport. Nah, kalau memang teman-teman ngincar yang pengen ngebut, pengen mengoptimalkan skill cornering segala macam, kesentul aja deh ya.
hanya bayar, kalau dulu ya saya sering ke Sentul tuh paling bayar hanya 400 sampai 500 ribu ya untuk menyewa beberapa jam. Tapi di situ aman karena memang sirkuit gitu ya. Meskipun ya mohon maaf nih, kualitas aspalnya kalah lah ya, geleng-geleng saya dengan Sentul nih ya. Dengan jalan umum saja kalah mulus. Dan kadang-kadang suka ada biawak nyebrang ya, padahal itu sirkuit loh, resmi loh ya gitu. Tapi semenjak saya lebih sering pakai Matic ya, saya sudah jarang main lagi ke Sentul gitu ya. Tapi setidaknya itu saran dari saya untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen mengoptimalkan speed ya, pengen ngebut, jangan di jalan umum ya. Lebih baik teman-teman ke sirkuit saja. Ini kita nanjak terus. Nanti beberapa putaran lagi kita akan melewati Masjid At-Ta'awun ya. Nah, ini kelebihannya yang seperti saya bilang teman-teman ya, kalau melalui jalur Puncak Bogor ini bisa dibilang 24 jam ada kehidupan di sini ya. Jadi ada aja gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau sini tidak sepi nih jalur sini ya. Pedagang-pedagang ini buka juga 24 jam gitu loh ya. Beda kalau teman-teman misalnya lewat Jonggol. Waduh, Jonggol itu masih lebih banyak hutannya gitu ya. Dan kondisi jalannya tidak sebaik jalur puncak ini. Ya. Saya juga dulu sering sih lewat Jonggol ya, baik menggunakan motor ataupun menggunakan mobil ya. Nah, jadi tergantung situasi sih sebenarnya ya. Kalau memang ternyata jalur puncak lagi buka tutup ya, atau lagi macet parah, biasanya saya mengakalinya ya lewat Jonggol begitu. Baik mau ke arah Bandung atau dari arah Bandung ya. Tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau kondisinya normal ya, saya lebih menyarankan lewat sini karena lebih adem juga teman-teman. Ini beneran sejuk deh. Kalau lewat Jonggol tuh cenderung panas ya. Dan berdebu ya, karena sana banyak truk-truk juga tuh lewat ya. Oh, ini agak terlalu ke tengah Bapak ini. Hati-hati Pak, Bu. Ada adik kecil yang dibawa. Alon-alon asal kelakon ya. Ya lambat asal selamat. Oke. Jalan Raya Puncak. Ternyata tahun udah kelewat. Karena kasihkan ngobrol tadi. Nah itu ya, yang ikonik dulu itu Rindu Alam. Saya nggak tahu nih kabarnya ini mau dipugar ya, entah jadi apa nantinya. Dulu biasanya kalau saya melewati area sini lebih memilih kalau untuk istirahat, ngeres, makan siang segala macam itu lebih memilih di Rindu Alam ya. Biarpun kalau secara harga ya relatif lumayan lah ya. Tapi saya lebih suka di situ ya, karena view-nya bagus sebenarnya dari atas itu teman-teman ya, bisa kelihatan kebun teh dan lain-lain. Nah ini dulu ada salah satu base camp klub motor saya dulu R25 sering nongkrong di daerah sini. Lihat tuh ubinya tuh. Ya, jadi kita dulu sering ngumpulnya di situ ya, sembari nikmatin ubi Cilembu, ubi bakar Cilembu. Oke, ini perjalanan saya sebentar lagi akan saya akhiri teman-teman ya. Jadi saya akan akhiri sampai di ini ya, di Tugu Puncak Pas. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya, situasi dan kondisi terkininya untuk hari ini H-2 Lebaran 2024. Secara umum tidak macet ya, memang motor pun masih banyak, mobil juga ada sebagian ya. Jadi silakan kalau mau lewat puncak ya silakan saja ya. Kebetulan juga cuaca pagi ini cukup cerah. Cuman mungkin macetnya tuh ya mungkin nanti baru agak siangan lagi ya. Itu bisa jadi saja macet itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan motovlog saya ya. Ini motovlog kedua saya
ya, karena baru coba-coba juga ya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, ya, salah-salah sebut nama tempat gitu ya, harap dimaklumi ya. Mohon dimaklumi, dan kalau ada kekurangan juga harap dimaklumi teman-teman ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di konten motovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.